Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yu'tabaru qariban minas sihhati bainal anajili huwa Injilu Barnabas fa innahu yukhaliful anajila al-mutadawalatal khaliyata allati wada'aha Mata wa Yohanna wa Lukas wa Markus. Walladzi adapun Injil yu'tabaru yang dipandang qoriban baru saja, yakni penjelasan sebelum ini, minas sihhati dari adanya kesohian atau kebenaran, bainal anajili di antara Injil-Injil yang ada, huwa Injilu Barnabas, yaitu Injil Barnabas. Di sini Barnabas, biasanya Barnabas. Fa innahu, sesungguhnya Injil Barnabas ini yukhaliful anajila al-mutadawalata al-khaliyata, itu berbeda dengan Injil-Injil yang didapat sekarang, allati wada'aha Mata wa Yohanna wa Lukas wa Markus, mukhalafatan kabiratan, dengan perbedaan yang cukup besar, cukup banyak. Jadi maksudnya Injil-Injil atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu katanya ya mengalami perubahan-perubahan seperti perubahan yang terjadi kepada kitab Taurat kemarin. Yang agak bagus diantara Injil yang sekian banyaknya itu, banyak Injil itu banyak, tapi yang mendingan bagus yaitu yang namanya Injil Barnabas. Tapi isinya itu berbeda dengan Injil yang ditulis oleh Mata, oleh Yohanna, oleh Lukas, dan oleh Markus. Itu tidak sama isinya itu. Nah itu yang dimaksud dengan adanya apa sih perubahan-perubahan, termasuk di dalamnya perubahan itu atau yang disembunyikan di sana itu, yaitu tentang informasi lahirnya Nabi Muhammad. Itu tidak diajarkan itu kepada kaumnya, itu tidak diajarkan. Padahal di Injil itu ada bahwa akan ada Nabi terakhir yang namanya Muhammad, itu sudah ada diinformasikan di kitab Injilnya itu. Tapi oleh mereka itu disembunyikan, tidak diajarkan. Karena rupa-rupanya mereka itu tidak rela kalau Nabi terakhir itu tidak datang dari kelompok mereka. Tapi ternyata datangnya dari orang Arab, yaitu orang Mekah. Mereka harapkan datangnya Nabi terakhir itu dari orang-orang Palestina, kan kayak itu orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi itu. Makanya mereka sembunyikan, tidak diajarkan itu, tidak diajarkan. Di mukhalafatan kabiratan, dengan perbedaan yang cukup besar, cukup besar. Ya ini Mata, Yohanna, Lukas itu utusannya Yesus katanya itu. Barnabas juga utusannya Yesus. Semuanya itu punya tulisan, tulisan Injil itu. Satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Nah itu yang dimaksud dengan mengalami perubahan. Tapi yang wajib kita percaya yaitu Injil yang asli yang belum mendapat perubahan, gitu ya.
Yang paling mendingan bagus di sini di antara sekian itu adalah Injil Barnabas, itu paling mendingan bagus. Tapi ya enggak asli juga, sudah enggak asli juga. Kemudian kitab yang nomor 4 yaitu Al-Qur'anul Karim, alladzi nazala ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Di sesungguhnya kami, kata Allah, nazzalna, telah menurunkan kami alaika, atas kamu Muhammad, al-Qur'ana, kepada Al-Qur'an, tanzilan, ya, dengan benar-benar turun dari langit. Tanzilan dengan benar-benar turun. Karena Quran itu kenapa betul-betul diturunkan itu ya, karena untuk jadi pedoman kepada umat Nabi Muhammad itu, untuk apa ya, isinya itu ya menjadi ajaran kepada umat Nabi Muhammad itu ya, seperti yang Quran yang kita pelajari itu, seperti kita yang di ayat yang lain ya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami turunkan ilaika kepadamu Muhammad al-kitab, kepada Alkitab yakni Al-Quran, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Perlunya apa? Musaddiqan lima baina yadayhi, dengan keadaan membenarkan kepada apa yang ada di hadapan Allah, minal kitabi, dari kitab yang lainnya, wa muhaiminan alaihi, dan sekalian menjaga atau melindungi ya, alaihi, atas kitab yang datangnya dari Allah itu. Jadi sehingga antara kitab satu dengan yang lain itu tidak ada yang bertentangan, malah justru kitab yang turun belakangan itu lebih menguatkan kepada kitab-kitab yang sebelumnya kan. Di muhaiminan alaih itu menjaga atas kitab yang sebelumnya itu. Di misalnya yang pertama itu misalnya ya Taurat ya, itu dilindungi oleh yang namanya Zabur. Terus dilindungi oleh yang namanya Injil, semuanya nanti itu dilindungi oleh yang namanya Al-Quran. Di maksudnya semuanya itu isinya sama-sama kalamullah yang wajib dilakukan oleh apa ya, oleh umat-umat yang mendapatkan kitab yang seperti itu. Sama ya, ada yang perintah juga ada yang larangan, sama dengan yang ada pada Al-Quran itu sama. Soal bagaimana umpama diperintah salatnya gimana orang dahulu ya itu tak perlu kita tahu. Yang penting sekarang ya juga orang dulu juga dianjurkan salat, dianjurkan puasa, entah seperti apa puasanya ya kurang tahu juga. Yang katanya salatnya sampai 50 ya, 50 waktu ya katanya sih. Tuh kaumnya Nabi Musa sampai 50 katanya ya salatnya itu. Gimana beratnya kalau untuk umat Nabi Muhammad yang begitu itu. Sedang hari kita jamnya hanya 24 jam, satu hari satu malam. Kalau 50 kan berarti tidak nyampe setengah jam sudah salat lagi kan kayak gitu. Satu hari satu malam, tak mulai sekali masjid kan kayak gitu ya. Tidak usah ngakan, tidak usah kerja, tidak usah apa kan kayak gitu ya, jadi. Ya, tapi ya terus direvisi ya seperti sekarang yang akhirnya tidak kalah pahalanya dengan yang 50 walaupun cuman 5 kali satu hari satu malam itu kan gitu. Ya yang merubah bukan siapa ya Allah sendiri, ya Allah sendiri. Jadi Allah yang memerintahkan, juga yang menggantinya, yang merubahnya itu adalah Allah sendiri. Tapi sifatnya tetap melindungi kepada kitab-kitab yang sebelumnya itu. Allah berfirman ya,
Di ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, nahnu adapun kami, nazzalna dzikra adalah telah menurunkan siapa kami ya, adzikra kepada Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami lahu kepada adzikr itu lahafidun, termasuk orang yang melindunginya atau yang menjaganya. Jadi karena Allah yang menjaga, yang tidak kira habis ya, tidak kira habis, walaupun diusahakan bagaimana oleh orang-orang, oleh tangan manusia, yang tidak kira habis karena Allah yang melindungi. Makanya Taurat walaupun dirubah ya tetap tidak kira habis, ya masih ada yang melakukan Taurat yang asli itu masih ada. Yang Injil walaupun di bagaimana ya tetap ada yang melakukan yang asli itu masih ada kan. Walaupun menurut informasinya ya bahwa kitab-kitab terdahulu itu berakhir masa berlakunya ya dengan wafatnya Nabi yang membawanya itu, kecuali apa sih, agama Islam itu walaupun Nabi telah wafat ya maka Islam tetap berjalan sampai kiamat itu. Karena Quran itu sudah memansuh ya, menghapus kepada undang-undang yang ada dalam kitab-kitab yang lain, semua itu sudah dipindahkan ke dalam Al-Quran itu. Di Quran banyak mempunyai beberapa nama ya. Di sini disebut adzikr. Kenapa? Karena isinya itu peringatan. Ya. Quran itu isinya peringatan. Nah, di antara ayatnya ada ungkapan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Beri peringatanlah oleh Muhammad karena peringatan itu bisa berguna ya kepada orang-orang mukmin kan kayak gitu. Peringatan maksudnya peringatan yang bagus ya bagaimana yang harus dikerjakan, yang tidak bagus yang harus tinggalkan apa kan kayak gitu. Itu selalu diingatkan kan kayak gitu. Makanya Quran diantara namanya disebut dengan adzikr, di adzikr. Allah berfirman di ayat yang lain, wa anzalat taurata wal injila min qablu. Dan Allah telah menurunkan kepada kitab Taurat wal Injila, dan kepada Injil min qablu ya. Tapi yang dimaksudkan min qablu ya, sebelum mengalami perubahan. Yang dimaksudkan itu min qablu ay qabla tahrif wa tabdil, sebelum adanya perubahan dan penggantian kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan oleh orang-orang yang merubahnya itu. Perlunya apa? Hudan linnas ya, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Yang asli maksudnya min qabli ay min qabli tahrif wa tabdil, sebelum mengalami perubahan dan mengalami penggantian beberapa kata-kata itu. Itu di antara penjelasannya ya. Mungkin ada lagi penjelasan min qablu di sini ya. Min qablu apa ya? Sebelum Al-Qur'an, ay min qablil Qur'an, sebelum Al-Qur'an ya. Ya, Taurat dan Injil itu ya min qablu ya sebelum apa? Al-Qur'an. Toh isinya sama dengan Al-Qur'an, hudan linnas, sama-sama menjadi petunjuk. Ya ada sebagian tafsir ya, ay qabla ay min qabli tahrifihi wa tabdili, sebagian tafsirnya ada yang mengatakan seperti itu. Jadi maksudnya Injil yang asli, Taurat yang asli sebelum mengalami perubahan dari tangan-tangan ya orang-orang yang merubahnya itu ya, orang-orang yang merubahnya. Wasma'uhu, adapun nama-namanya Al-Qur'an arbaatun adalah 4. Quran itu punya 4 nama yang populer ya, diabadikan di dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah Al-Quran ya. Kalau orang Quraisy tidak baca Al-Quran, Al-Quran berarti hamzanya ditinggal ya, dibaca Al-Quran ya.
Watarkul hamzi, meninggalkan bacaan hamzah. Quran itu lughatu Quraisy, yaitu bahasanya orang Quraisy, bahasanya orang Mekah itu tidak bilang Quran tapi Quran. Mereka itu tidak bilang Nabiullah tapi Nabiullah. Bukan ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Pakai. Kan dari naba'a kan ya. Dari Nabi kan dari naba'a. Yang maknanya itu apa ya? Berita ya, Nabi itu pembawa berita dari Allah. Enggak baca Quran tapi Quran ya, dibaca Quran. Katakan ditakfif ya, diringankan ya, diringankan. Padahal dari lafal qara'a ya, dari lafal qara'a yang mahmuz lam ya, mahmuz lam kan gitu ya. Jadi qara'a yaqra'u Qur'anan ya, tapi sekarang mereka baca qara'a yaqra'u Qur'anan ya, berarti ditakfif namanya itu. Ditukar kepada alif ya. Hamzahnya itu ditukar kepada alif. Itu logat Quraisy, logatnya orang Quraisy, orang Mekah. Terus wal kitabu, nama yang kedua adalah disebut dengan Alkitab untuk ngimbangi kepada kitab-kitabnya Nabi yang terdahulu. Kalau Nabi terdahulu punya kitab, maka Nabi Muhammad pun juga punya kitab ya, kitabnya yaitu Al-Quran, seperti yang diabadikan dalam awal surat Al-Baqarah itu Alif Lam Mim dzalikal kitabu ya, la raiba fihi, isinya hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Nah, kalau ingin tahu siapa sih muttaqin ya, di situ diberi tafsiran alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Itu kalau ingin tahu muttaqin, siapa sih muttaqin, yaitu tafsirnya muttaqin ditafsiri juga oleh Al-Quran sendiri kan ya. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna, seterusnya sampai ya predikatnya didapat, jadinya ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ijazahnya sudah ya, selesai sudah, berarti untuk jadi muttaqin ya dapat ijazah sudah itu. Di ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau ingin tahu seperti siapa orang yang beruntung, yaitu ya Nabi al-Ghaibi dan seterusnya, itulah ya, tingkatan orang yang beruntung menurut Allah kan ya gitu. Ya beruntung dunia dan sekalian beruntung nanti di akhirat insyaallah kan ya itu insyaallah. Terus wadzikru, nama yang ketiga yaitu adzikr, karena isinya itu peringatan. Wal furqan ya, dan yang keempat ya disebut dengan al furqan. Al furqan itu artinya ail farik bainal haqqi wal batil, artinya yang dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Ya, Quran yang memberi petunjuk kepada manusia mana yang baik yang harus dilakukan, mana yang tidak harus ditinggalkan, itu Al-Quran. Kama dallat alaihil ayatus sabiqah, sebagaimana yang telah ditunjukkan atas nama-nama masing-masing itu ya, yaitu ayat-ayat yang sudah berlalu sebutannya itu. Inazzalal furqana ala abdihi liyakuna, nah ini ya Al-Furqan, disebut Al-Furqan. Di banyak ayat-ayat yang mengabadikan nama-nama yang telah disebutkan ini ya dalam Al-Quran. Wa adadu ajzaihi, adapun jumlah juznya Al-Quran itu berapa juz Quran itu ya? 30 juz. 30 juz. Wa adadu suwarihi, adapun jumlah surat-suratnya yaitu 114 surat. 114 surat itu semuanya mempunyai nama sendiri-sendiri. Biasanya ayat yang menjadi nama itulah ayat yang paling dominan yang diceritakan di dalam surat tersebut.
Misalnya ya surah Al-Baqarah misalnya, di situ paling dominan ceritanya yaitu cerita sapi, ceritanya sapi itu. Yang ada ungkapan mahia innal baqara tasyabaha alaina, itu mahia itu ya. Qalut ulana rabbaka yubayyin lana mahia innal baqara itu ya. Itu cerita dominannya. Sehingga apa? Suratnya itu disebut dengan surat sapi karena ceritanya yang banyak ya cerita tentang sapi. Di masing-masing surat yang 114 itu punya nama sendiri-sendiri. Biasanya yang jadinya nama itu adalah ya cerita yang paling dominan. Misalnya seperti disebut surat Anfal ya. Surat Anfal itu adalah harta rampasan perang. Di situ ada ungkapan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal lillahi wa rasul lidil qurba dan seterusnya. Itu paling dominan ceritanya. Ya akhirnya ke belakang itu ceritanya cerita perang. Kaitannya dengan adanya rampasan perang itu kan ya. Ada juga di situ ya ceritanya surat Semut ada kan ya. Ada 35 surat ya. Ya 35 surat itu diberi nama dengan namanya sesuatu dari yang 114 itu. Ada surat Lebah ada kan, surat Lebah ada, surat Semut ada kan gitu, surat apa ya, laba-laba juga apa sih ada kan gitu. Ya ceritanya cerita itu. Surat Semut ya seperti ya, apa rajanya semut pidato ya pada masanya Nabi Sulaiman ya, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum inna Sulaimana wa junudaka kayak gitu. Pidato yang paling besar itu pidato. Wahai semut-semut, ayo masuk ke lubangmu karena tentaranya Sulaiman itu ya akan lewat di sini biar kamu tidak diinjak ya. Akhirnya Nabi Sulaiman dengar kepada pidatonya itu. Akhirnya patabes sama dohikan. Maka Nabi Sulaiman menjadi tertawa dengan pidatonya Raja Semut itu, iya Raja Semut. Patabes sama dohikan sampai tingkat tertawa ya, senyum sampai tingkat tertawa. Ya kan gitu kan, jumlah suratnya 114 semuanya tidak ada yang sama ya, semuanya beda-beda. Kemudian jumlah ayatnya menurut Ibnu Abbas ya, ada tuh ayatihi, adapun jumlah ayat-ayatnya Ibnu Abbas berkata atau berpendapat radhiyallahu anhuma ada 6.616 jumlah ayatnya dari pertama sampai ya, ada 6.616 jumlah ayat Al-Quran, yaitu satu ayat ya, mulai dari surat-surat yang panjang sampai kepada surat yang pendek itu ya dihitung jumlah ayatnya sampai sejumlah 6.616. Kemudian jumlah kalimatnya ya telaten juga ya, telaten juga ulama itu sampai meneliti sampai jumlah kalimatnya itu ya ada 77.934 sampai dihitung kalimatnya itu. Ada yang kalimat isim, kalimat fiil dan kalimat huruf itu semuanya dihitung sampai segitu jumlahnya. Isimnya berapa ya, kalimat fiilnya berapa ya, terus hurufnya berapa, sampai segitunya. Kemudian ya sampai yang lebih kecil lagi yaitu jumlah huruf-hurufnya ya, jumlah huruf-hurufnya itu ada 333.670 huruf-hurufnya, bukan huruf hijaiyahnya. Kalau huruf hijaiyahnya kayak gitu ya, huruf-hurufnya yang menjadi kalimat itu, huruf-hurufnya yang menjadi kalimat. Kalau huruf hijaiyah kan cuma segitu ya, alif ba ta itu kan huruf hijaiyah itu. Sampai 333.671. Wa hadzal kitabul aziz qad hafidhahullahu ta'ala hatta wasala ilaina
biduni tahrifin wala tabdilin. Adapun kitab yang agung itu, kitab yang mulia itu, qad hafizahullahu, telah melindungi, telah menjaga kepada kitab yang mulia siapa? Allah. Hatta wasala ilaina, sampai ya kitab itu nyampe kepada kita, ada di tengah-tengah kita sekarang itu, biduni tahrifin, dengan tanpa ada perubahan, wala tabdilin, dan tanpa ada penggantian itu. Karena di antara ayat-ayatnya sudah dapat jaminan di situ, la tabdila li kalimatillahi, la mubaddila li kalimati, semuanya itu ada disebutkan di situ bahwa kalimat-kalimatnya itu tidak ada penggantian. Yang telah ditulis oleh para sahabat itu sampai sekarang tidak ada orang yang berani merubahnya, tulisannya itu tidak ada. Ya, sebetulnya tulisan ini ya terjadi pada masa Nabi tulisannya, tapi untuk dibentuk seperti Quran menjadi satu Quran itu terjadi pada masa Abu Bakar kan kayak. Kalau yang turun kepada Nabi Muhammad itu ya yang kalamullah yang bila harfin wala sautin itu ya. Tapi kalau disuarakan setelah dibaca oleh Jibril kepada Nabi Muhammad ya, untuk dijadikan pelajaran, maka akhirnya ya berupa bersuara ya, terus apa sih, berhuruf. Setelah berhuruf ya tulisannya ya seperti yang ditulis, seperti yang ada itu sekarang itu tulisan pada masa Nabi, itu pada masa Nabi. Cuman tulisannya tidak kepada kertas dulu itu ya. Di masa Nabi itu ditulis kepada benda-benda keras ya. Ada yang ditulis kepada apa ya, pelapa kurma ya, papanan kurma itu yang masih basah itu digerus ya, ditulisi ayat-ayat itu. Setiap kali ayat turun pasti itu ya ditulis di depan Nabi kan gitu oleh para sahabat. Kan Nabi punya banyak sekretaris Nabi itu ada 42 sekretaris tukang tulis itu. 42 orang. Baik sekretaris wahyu maupun yang lain-lainnya itu ya jumlahnya sampai 42 orang. Ada yang tidak punya kerjaan lain ada kecuali nulis di depan Nabi itu. Si Nabi tidak usah manggil siapa-siapa, setiap kali ayat turun ya tidak usah manggil-manggil karena sudah ada yang standby di sana itu untuk ya, menerima apa yang dipesankan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, itu sudah ada di situ. Ya, model Zaid bin Sabit itu tidak ada kerjaan lain kecuali nulis. Sampai segitu ya taatnya ya, terus senangnya berhadapan dengan Nabi, selalu berkumpul dengan Nabi, mereka itu sampai segitu. Tak peduli kepada keadaan di rumah ya terserah lah gimana, yang penting ya selalu kumpul dengan siapa? Dengan Rasulullah. Saking senangnya mereka itu kumpul dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La bila tahrifin biduni tahrifin wala tabdilin. Betul kalau Quran mengatakan la tabdila li kalimatillah, tidak ada penggantian bagi kalimat-kalimat Allah yang ada dalam Al-Quran, itu tidak ada. Wa kana al-mushafu fi jamil atwari al-mukhtalifati muhaimanan alaihi bi alafil ulufi minal hafadhati. Dan ada apa mushaf Al-Quran itu fi jami'il atwari, di semua putaran ya, putaran periode al-mukhtalifati yang berbeda-beda, muhaimanan alaihi bi alafil ulufi, adalah dijaga ya. Muhaimanan alaihi adalah dijaga apa mushaf itu bi'ala fil ulubi, dengan beribu-ribu orang, minal hafadhati, dari orang-orang yang hafal Al-Quran, fi jami'il alamil islami, di semua dunia Islam itu.
Ini samping Allah ya caranya Allah melindungi Al-Quran itu yaitu banyak penghafal Al-Quran itu yang ikut menjaganya itu, sehingga walaupun bagaimana di sana sini tak usah mengalami perubahan satu kalimat ya, satu huruf saja kurang itu ketahuan, karena penghafal Quran semuanya menjadi selektif jadinya itu ya. Pasti tahu ya, ini kurang ininya, ini kurang ini, mesti kayak gitu. Di cara Allah melindungi Al-Quran ya seperti itu, melalui orang-orang yang hafal bahasa Al-Quran di semua periode, mulai periode pertama, periode kedua, ketiga, dan keempat. Malah ada yang hampir ketinggalan itu di akhir surat Taubat itu hampir ketinggalan. Yang punya tulisan cuma Abu Huzaimah Al-Ansari itu. Yang lainnya tidak punya sudah. Andai kata Abu Huzaimah mati, mushafnya hilang ya, misalnya terbakar, maka akan hilang akhir surat Taubat ya. Laqad ja'akum rasulun itu akan hilang. Tapi alhamdulillah ya tidak kira, karena Allah yang menjaganya, maka ya Abu Huzaimah ya sempat datang ke Madinah itu, ikut rapat penulisan Al-Quran pada waktu itu kan ya. Sehingga sempurna, tidak ada yang ketinggalan satupun, tidak ada kan. Wala tazalul halu kadzalik, dan terus menerus keadaan seperti itu ila asrinal khali, sampai kepada masa kita sekarang ini. Hadza kulluhu misdaqu qaulihi ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Ini semuanya adalah bukti kebenaran firman Allah ya, sebagai alat pembenaran terhadap firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul dilindungi oleh Allah, betul-betul dilindungi oleh Allah. Surah Al-Hijr al-ayah ya, kiranya wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.